Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Rahayu dengan NIM 19081066056 dari jurusan Tadris Biologi B semester 7. Proposal bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi tugas PTK. Judulnya mengenai upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi perubahan fisika kimia dengan menggunakan model pembelajaran PJBL Bioentrepreneurship. Bab 1 kita akan membahas mengenai latar belakang hasil belajar IPA masih tergolong rendah. Ini dapat berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan peserta didik tidak paham akan pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai pembelajaran secara maksimal, maka guru harus mampu menggunakan model pembelajaran efektif, salah satunya yaitu model pembelajaran. Adapun rumus penelitian, pertama ketika apakah hasil belajar siswa tentang perubahan fisika dan kimia dapat ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran PJBL Bioentrepreneurship. Kedua, apakah model pembelajaran PJBL Bioentrepreneurship dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang perubahan fisika dan kimia di kelas 7. Itu bagaimana sih hasil siswa tentang perubahan fisika dan kimia dapat ditingkatkan dengan menggunakan model PJBL Bioentrepreneurship kelas 7. Tujuan penelitian kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hasil belajar IPA siswa kelas 7D pada materi perubahan fisika dan kimia dengan menggunakan model pembelajaran PJBL Bioentrepreneurship. Kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis model pembelajaran PJBL Bioentrepreneurship dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang perubahan fisika dan kimia di kelas 7D, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses pembelajaran tentang perubahan fisika dan kimia dapat ditingkatkan dengan menggunakan model PJBL Bioentrepreneurship kelas 7D SMP Negeri 8 Cirebon. Manfaat penelitian yang pertama yaitu guru sebagai peneliti itu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran, memberikan gambaran pentingnya menggunakan model metode serta media pembelajaran yang bervariasi. Nah, meningkatkan kemampuan untuk mengolah kelas untuk terciptanya situasi pembelajaran yang kondusif, meningkatkan kerjasama dan minat untuk melakukan penelitian. Yang kedua yaitu untuk manfaat penelitian bagi siswa ini dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, membiasakan siswa untuk bekerja sama dan bertukar informasi dalam kegiatan eksperimen, diskusi kelompok, diskusi kelas. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan terlibat langsung dalam pembelajaran materi pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa sehingga hasil belajar memuaskan dan tuntas. Ini dasar teori. Yang pertama yaitu hasil belajar IPA. Hasil belajar bisa diketahui melalui aktivitas penilaian yang bertujuan buat menerima data akhir yang menerangkan taraf kemampuan anak didik pada mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti pada penelitian ini merupakan output belajar kognitif IPA yang meliputi 3 tingkatan yang yaitu pengetahuan atau disebut C1, pemahaman C2, dan penerapan atau C3. Nah, instrumen yang dipakai buat mengukur output atau hasil belajar anak didik dalam aspek kognitif merupakan tes model pembelajaran yang paling efektif buat melatih keterampilan berwirausaha siswa pada era industri 4.0. Nah, ini dicatat dalam jurnal Abdullah 2020. Pernyataan tersebut didukung menggunakan berita bahwa melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, ini siswa bisa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna menggunakan dihasilkan output berupa produk pada aktivitas pembelajaran berbasis proyek tersebut. Prinsip ini bisa didefinisikan sebagai kegiatan memanfaatkan makhluk hidup, hasil berupa terciptanya produk atau jasa yang bisa dipakai dalam kegiatan wirausaha. Buat pendekatan bioentrepreneurship mencakup exploring, planning, producing, komunikasi atau marketing, representation 2012. Pembelajaran berbasis proyek mempunyai peluang yang relatif besar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 2016 yang memakai contoh pembelajaran PJBL buat melihat kemampuan kreativitas dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek lebih dibanding menggunakan pembelajaran yang konvensional. Pun kelebihan halaman pada peserta didik tentang praktik menyusun proyek, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks. Kekurangan yaitu akan banyak waktu untuk menyelesaikan proyek ini. Banyak alat-alat yang digunakan terdapat kemungkinan peserta didik pasif pada kelompok dengan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Akan tetapi, kelemahan-kelemahan ini tidak dijadikan alasan sebagai ketidaklancaran selagi pengajar bisa menyusun pembelajaran menggunakan dengan baik. Mengenai perubahan fisika dan kimia. Nah, produk yang diambil yaitu donat. Donat adalah produk atau suatu reaksi. Persamaan kimia dapat ditulis sebagai pereaksi menjadi produk. Donat ini terjadi bukan hanya peristiwa kimia, peristiwa biologi, dan peristiwa fisika, tetapi contoh reaksi kimia ini terjadi pada pencoklatan pada akhir pembakaran roti atau pemanggangan roti. Nah, terjadi peristiwa biologi juga terjadi pada saat fermentasi yang dilakukan pada ragi. Dan pada peristiwa fisikanya, contohnya pada saat melakukan pengulunan atau folding. Dari metode penelitian. Nah, setting penelitiannya itu, penelitian ini, tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 7 semester 1 SMP Negeri 8 Cirebon yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bypass, dengan pelaksanaan
untuk mata pelajaran IPA. Videonya berjumlah 32 siswa, terdiri dari 17 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Indikator keberhasilan, siswa dikatakan tuntas belajar jika pada saat proses pembelajaran mengerjakan soal kelompok mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 74 berdasarkan kriteria ketuntasan minimal, dan jumlah siswa mencapai ketuntasan belajar lebih dari sama dengan 74%. Aktivitas siswa mengikuti proses pembelajaran minimal. Tindakan keberhasilan dalam proses belajar dikatakan berhasil jika kriteria penilaian acuan presentasi hasil belajar kelompok mencapai minimal kategori cukup. Umum penelitian siklus tindakan kelas ini yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada siklus pertama, tahap perencanaan merencanakan tanggal pengaplikasian pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan menyediakan RPP dengan metode PJBL, LKPD, soal evaluasi dan lembar penilaian. Kedua, tahap pengaplikasian pelaksanaan tindakan dalam kelas. Yang pertama, mengajar melakukan pembukaan pembelajaran, inti, dan penutup. Selanjutnya yaitu tahap observasi. Pembelajaran adalah pengamatan dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir, tahap refleksi. Dalam tahap ini melakukan penilaian output atau pengamatan. Proses pembelajaran buat mengetahui output efektif, psikomotor, juga kognitif. Berdasarkan pengalaman pada siklus 1, hasil belajar anak didik masih kurang maksimal. Selanjutnya, tindakan pada siklus kedua, yaitu pelaksanaan tindakan kelas siklus kedua hampir sama dengan siklus 1, mencakup 4 tahap, yaitu perencanaan, aplikasi atau tindakan, observasi aktivitas tindakan kelas, refleksi, namun masih ada perbedaan yang perlu dilakukan dari tahap refleksi dalam siklus 1. Dalam tahap pengaplikasian tindakan dalam siklus ini, peserta didik bekerja secara kelompok. Susanto 2020. Pembagian kelompok ini terdiri dari 8 anggota dari masing-masing perubahan fisika dan kimia. Semua tahap hampir sama misalkan dari siklus 1. Yang tidak sama hanyalah tahap 1 soal pretest ini dikerjakan oleh peserta didik sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran pengamatan ini dimulai. Sedangkan dalam siklus 2, peserta didik diberi soal setelah melakukan pengamatan secara kelompok. Siklus ini dituntut membuat dan mampu bekerja sama dengan tim atau kelompok. Hasil soal post-test yang dilaksanakan tersebut dijadikan sebagai tahap refleksi dasar untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa kelas 7D telah meningkat pada materi perubahan fisika dan kimia. Selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan. Yang pertama menggunakan tes yang diberikan kepada siswa berbentuk tes uraian esai sebanyak 4 butir soal. Tes ini digunakan untuk mendapatkan data kemampuan hasil belajar siswa pada konsep perubahan fisika dan kimia. Kedua, angket diberikan kepada tiap kelompok sebagai responden, yaitu kelas 7D yang dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran PJBL. Angket ini berjumlah 12 pertanyaan. Nah, lembar observasi ini atau pengamatan sebagai alat penilaian. Penelitian menggunakan lembar ini juga menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai alat penilaian keterlaksanaan pembelajaran dengan model project based learning. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.